Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdia Rufimansyah, NIM 141210001 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester saya tentang pengendalian dan penjaminan mutu kelas C untuk Surabaya. Pertama adalah identifikasi produk, definisi dimensi kualitas, dan penjelasan dalam studi kasus. Yang saya jelaskan adalah botol Tupperware adalah produk dari Tupperware, perusahaan yang terkenal dengan produk plastik berkualitas tinggi. Konsep botol Tupperware mencakup ide dan desain produk yang bertujuan untuk menyediakan wadah yang praktis, tahan lama, dan ramah lingkungan untuk menyimpan dan membawa minuman dan cairan atau cairan lainnya. Berikut adalah analisis aspek dimensi kualitas pada botol Tupperware. Yang pertama adalah performance. Botol Tupperware harus berfungsi secara optimal sebagai wadah untuk minuman. Ini mencakup kemampuan untuk mencegah tumpahan, menjaga suhu minuman, dan memudahkan pengguna serta pembersihan. Yang kedua ada reliability. Kualitas bahan dari botol Tupperware sangat penting. Tupperware sering menggunakan plastik berkualitas yang tahan terhadap goresan, pecahan, dan tidak mengeluarkan bahan berbahaya ke dalam minuman. Jadi tahan bocor. Estetik. Desain botol Tupperware harus ergonomis dan menarik untuk menambah daya tarik konsumen. Ini menyangkut bentuk, ukuran, warna, dan fitur-fitur seperti tutup, pemegangan, atau mulut botol yang sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian ada serviceability, layanan pelanggan yang responsif, efisien, dan adalah aspek penting dalam kualitas produk. Ini mencakup penggunaan keluhan, pengembangan produk, dan dukungan pelanggan lainnya. Ada safety, produk harus memenuhi standar keamanan makanan yang ketat, ini termasuk ketiadaan zat berbahaya dalam bahan serta ketahanan terhadap suhu tinggi ataupun rendah. Produk harus memiliki panduan penggunaan yang jelas dan aman. Hal ini mencakup petunjuk perawatan, cara pembersihan botol dengan benar. Kemudian ada fitur, botol Tupperware harus mudah dibersihkan dan tidak membiarkan bau atau sisa minuman yang telah digunakan. Botol Tupperware semakin sering dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan. Ini mencakup pertimbangan bahan dari daur ulang, proses produksi yang ramah lingkungan, dan kemungkinan untuk digunakan kembali. Kemudian ada perceived quality. Tupperware adalah merek-merek yang telah dikenal luas di seluruh dunia untuk produk-produk tahan lama dan berkualitas. Merek yang kuat dapat membantu meningkatkan persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Layanan yang baik, termasuk garansi atau layanan purna jual, juga dapat meningkatkan persepsi dari quality. Konsumen merasa lebih percaya dengan produk jika mereka tahu bahwa mereka akan mendapat dukungan jika ada masalah. Kemudian ada durability, botol Tupperware harus dirancang untuk memiliki umur panjang, ini termasuk ketahanan terhadap aus dan retak seiring waktu. Botol Tupperware harus tahan terhadap benturan, goresan, dan tekanan penggunaan, dan pengguna harus dapat mengandalkan ketahanan produk ini untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian ada conformance to standard, yaitu Tupperware sebagai produsen biasanya memiliki proses pengenalan kualitas yang ketat untuk memastikan produk mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mereka juga dapat mengikuti standar dan regulasi industri yang berlaku untuk produk plastik dan kontainer makanan. Lagi yang kedua adalah dalam kasus sebuah perusahaan melakukan inspeksi untuk ketetapan volume minuman botol dalam kemasan 200 ml, yang kita dapatkan data seperti yang tertera dari nomor 1 sampai 10, kemudian data ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Kita menemukan dari beberapa sekitar 40 data. Dari data di atas merupakan data variabel yang data kuantitatifnya diatur untuk keperluan analisis. Data di atas disebut variabel dikarenakan data di atas merupakan angka utuh atau pecahan yang berbentuk variabel acak dan kontinu. Variabel digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam program. Sementara itu, atribut mengacu pada karakteristik atau properti dari suatu objek atau entitas, seperti menggambarkan karakteristik dari suatu objek dalam basis data atau struktur data. Data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisis yang biasanya diperoleh dalam bentuk tidak sesuai dengan spesifikasi produk. Kemudian kita hitung untuk data pertama menggunakan X bar dan R.
yang mendapatkan hasil seperti ini. Di UCL, CL, LCL, UCL, CL, dan LCL masing-masing dari X-bar dan R-chart. Dari data di atas, kita rumuskan untuk memasukkan rumus X-bar dari X1, X2, dan X3, dan X4 dari data pertama, kedua, ketiga, dan 4. Kemudian X-bar, data dari kolom X-bar. Kemudian UCL adalah X-bar. Dari data kita simpulkan R-bar. Jadi X-bar ini dikali dengan R-bar. Ketemulah hasilnya dengan UCL. Kemudian ada X digabung X-bar. Jadi data dari CL-nya adalah X dengan X-bar. Ini kita masukkan rumusnya dalam Excel. Seperti di bawah ini, rumus X dan R chart-nya dengan keterangan A2 adalah 0,729 dan D3 0, kemudian D4-nya yang digunakan seperti di UCL D4 R bar-nya adalah 2,282. Jadi D4 ini 2,282 dikali dengan R bar-nya. Kemudian data dari X-chart masih ada yang belum terkendali. Ada data yang outlay. Hal ini terlihat adalah X-bar nomor 4 dan 7 melebihi LCL. Ini 192, padahal LCL-nya kan 192,96. Yang ini 175, atau ini sangat melebihi, yaitu 200. Maka peta kendali perlu direvisinya dengan mengeliminasi atau menghapus data yang outlier. Jadi kita hapus datanya dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang kemarin, cuman kita ada sedikit revisi atau mengeliminasi dan menghapus data yang sekiranya outlier. Kemudian kita menemukan grafik setelah peta kendali direvisi satu kali dengan mengeliminasi atau menghapus data yang outlier pada nomor 4 dan 7, didapatkan grafik yang telah terkendali dan tidak ada lagi data yang out of control. Jadi tidak melebihi dari batas atas atau bawah. Tidak seperti dari ini. Ini kan X-chart-nya kan ada yang melebihi dari batas atas dan batas bawah. R-chart-nya sebenarnya sudah benar, tidak ada yang melebihi. Kemudian dalam soal nomor 3 adalah sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier. Dari suatu lot yang berisi 1000 gulung benang diambil dengan sampel 20 gulung. Batas maksimum gulung benang cacat yang diperbolehkan satu gulung dengan rata-rata sebesar 5%. Jadi kita ketahui dulu teman-teman, N-nya adalah yaitu dari suatu lot yang berisi 1000 gulung. Jadi N-nya adalah 1000. Kemudian N kecil diambil sampel yang diartikan 20. Dan di mana N kali P, 20 kali 0,5. 0,5 dibalik sebenarnya ini 0,05 teman-teman. Jadi 20 dikali 0,05 sama dengan 1. C-nya adalah 1, diperlukan 1 gulung. Dan P hasilnya adalah P 5% ini dibulatkan menjadi 0,5. Dan jadi di sini kita disuruh mencari probabilitas lot diterima dan probabilitas lot ditolak. Kita menggunakan rumus PAB, D lebih kecil dari C bagi dengan 0,736. Nah, saya menjelaskan di sini bahwa saya menggunakan distribusi Poisson. Distribusi dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Itu adalah distribusi Poisson. Jadi teman-teman, kita mendapatkan 0,736 kita atau 735 sebenarnya, dan 0,264 ini menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson sendiri saya ambil dari rumus Excel yang sudah ada di Microsoft.
Excel-nya. Jadi tinggal masukin saja rumusnya seperti apa, nanti ketemu hasilnya seperti ini. Yang disimpulkan jadi dari hasil perhitungan di atas, probabilitas slot yang diterima sebesar 0,736 dan probabilitas slot yang ditolak sebesar 0,264. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penempatan rumus dan penempatan angka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada dosen saya, Bu Himatul Khairah, yang membimbing saya atas mata kuliah PPM di semester 5 ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.